yang disampaikan oleh Brother Joseph, dan kita akan berdoa syafaat. Baginda syair berdarah, dipersilakan kita masuk dalam doa syafaat. Semua kita bersatu di dalam doa. Baik, saya mengajak kepada saudara-saudara semua, baik yang di atas komal maupun yang di bawah, mari kita satu hati kita datang kepada Allah, ya, bersyafaat kepada Tuhan. Mari kita satukan hati kita. Ya Allah, sumber segala hikmat dan kasih, kami tersungkur di kaki-Mu, menyadari bahwa tanpa penyertaan-Mu, segala usaha manusia adalah sia-sia. Bapa kami yang baik, kami datang bukan karena kelayakan kami, tetapi karena kasih karunia-Mu yang memanggil kami untuk menjadi pendoa-pendoa syafaat bagi sesama kami yang ada di malam hari ini. Saat ini kami datang kepadamu ya Tuhan, dengan kerendahan hati kami. Kami bersyafaat untuk tanah air kita tercinta. Tuhan Yesus, kami angkat bangsa kami ini, Indonesia, di hadapan tahta kudus-Mu. Engkau yang menetapkan batas-batas wilayah kami. Kiranya kasih-Mu membasuh bangsa ini dari luka masa lalu, ketidakadilan, dan segala jenis-jenis kebencian, Bapak. Jadikanlah bangsa Indonesia ini, Nusantara yang kami kasih, Nusantara yang kami cintai, menjadi sebuah rumah yang aman bagi setiap kami sebagai rakyat Indonesia. Biarlah kebenaran-Mu meninggikan derajat bangsa kami, dan biarlah kemuliaan-Mu terbit di atas segala kepulauan, suku, bahasa, budaya, adat istiadat, dari ujung barat hingga ujung timur ya Tuhan. Dan saat ini juga kami bersyafaat Tuhan di hadapan Engkau dengan kerendahan hati kami untuk para pemimpin negara, untuk para penyelenggara negara. Kami berdoa bagi pemerintah Republik Indonesia, biarlah urapan daripada Tuhan bagi para pemimpin kami, dan roh takut akan Tuhan selalu melingkupi para pemimpin kami Tuhan. Biarlah Kau terus memberikan keberanian bagi mereka untuk membela yang lemah, membela yang kekurangan, dan memberikan integritas untuk menjalankan mandat rakyat yang Tuhan percayakan kepada para pemimpin kami ini Tuhan. Kiranya setiap gedung pemerintahan dipenuhi oleh orang-orang yang jujur, orang-orang yang memiliki integritas, yang lebih mencintai bangsa ini daripada kepentingan-kepentingan pribadi mereka ya Tuhan, maupun golongan-golongan mereka Tuhan. Dan biarlah Kau terus memberikan hikmat, makrifat, kebijaksanaan kepada setiap para pemimpin kami, baik dari jajaran presiden dan sampai ke jajaran yang terendah. Biarlah hikmat-Mu selalu hadir kepada setiap kehidupan mereka ya Tuhan. Dan kami juga bersyafaat, berdoa bagi para gembala, para penatua, para penjaga iman Tuhan. Kami berdoa bagi para gembala dan penatua. Tuhan, tugas mereka berat dalam menjaga kawanan domba-domba-Mu Tuhan. Di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks ini, berikanlah mereka hati yang tetap memiliki hati yang lembut. Mereka memiliki terus prinsip yang teguh dengan nilai-nilai kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan biarlah mereka menjadi teladan bagi kehidupan umat Tuhan, bukan hanya dalam perkataan tetapi juga dalam perbuatan mereka ya Tuhan. Dan Engkaulah terus segarkan setiap jiwa-jiwa mereka saat mereka lelah, dan cukupkan segala kebutuhan mereka serta keluarga mereka menurut kekayaan kemuliaan daripada Tuhan. Dan kami saat ini juga berdoa buat para pejuang kebenaran, baik para apologet yang ada di dunia online maupun di dunia offline. Biarlah Kau Tuhan tolong setiap kehidupan mereka. Kami teringat akan para apologet yang berjuang menjaga kemurnian ajaran-Mu Tuhan. Biarlah mereka memiliki hikmat-hikmat surgawi, agar perkataan mereka menjadi garam dan terang yang memberi rasa, memberi terang yang mengusir kegelapan intelektual yang ada di dunia apologet ini Tuhan. Dan Kau terus memberikan hikmat, makrifat, kebijaksanaan kepada setiap para apologet Tuhan. Persatukan setiap para apologet Tuhan. Biarlah
kami seluruh para apologet menjadi satu tubuh di dalam Kristus, saling melengkapi satu sama lain Tuhan, supaya kami tetap terfokus dengan tujuan kami, yaitu amanat agung memberitakan Injil Kerajaan Tuhan. Dan kami juga berdoa tak lupa bagi para penginjil, para pekerja-pekerja lintas budaya, penginjil-penginjil lintas budaya yang tidak dikenal oleh siapapun, yang tidak memiliki ketenaran, yang tidak memiliki popularitas, tapi mereka berani berjeri lelah untuk terus memberitakan Injil-Mu Tuhan. Kami saat ini bertumpu, berdoa, bersyafaat untuk para penginjil ini Tuhan. Pada kaki tangan-Mu Tuhan, yang membawa kabar baik ke tempat-tempat yang sulit, ke pedalaman-pedalaman, suku-suku terabaikan yang masih banyak di Indonesia ya Tuhan. Biarlah kiranya api Roh Kudus tidak pernah padam di setiap hati mereka ya Tuhan. Biarlah setiap benih firman yang mereka taburkan jatuh di tanah yang subur dan menghasilkan buah yang berlipat-lipat ganda. Kami sadar dan tahu Tuhan, tuayan sudah mulai menguning. Biarlah Kau terus sertai para penginjil, para laskar-laskar Kristus yang terus tanpa lelah siang dan malam membawa panji-panji Kristus. Biarlah hikmat-Mu selalu turun atas kehidupan mereka. Cukupkan segala kebutuhan mereka Tuhan. Berikan kesehatan. Mereka tidak mudah menjalankan pemberitaan Injil ini Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, tanggung jawab ini Tuhan berikan kepada para laskar-laskar Kristus, karena Tuhan percaya kepada mereka Tuhan. Saat ini juga kami bersyafaat untuk semua pelayan Tuhan, bagi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani di berbagai bidang, baik yang terlihat oleh manusia maupun yang tersembunyi. Kiranya mereka melayani bukan untuk pujian dunia, sorak-sorai tepuk tangan, melainkan untuk senyuman-Mu Tuhan. Jauhkanlah mereka dari jerat kesombongan, dari jerat egoisme diri Tuhan, dan kejenuhan. Biarlah urapan-Mu Tuhan terus mengalir, memperlengkapi mereka untuk pekerjaan mulia ini sampai datang kembali Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, tak lupa bagi jiwa-jiwa yang sudah Tuhan percayakan kepada setiap kami dalam tahun 2025 ini. Begitu luar biasa penuaian jiwa-jiwa yang terjadi di bangsa ini Tuhan. Kami berdoa bagi jiwa-jiwa ini Tuhan. Jiwa jauh, jiwa baru ini, biarlah Engkau terus membukakan hati mereka, dan mereka terus percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka. Kami bersuka cita atas keputusan mereka Tuhan. Kiranya Roh Kudus membimbing mereka setiap hari, setiap saat, agar iman mereka terus berakar dan bertumbuh dan tidak mudah goyah oleh tantangan dunia ini Tuhan. Dan biarlah Engkau terus mempertemukanlah mereka dengan komunitas-komunitas yang sehat, supaya mereka bisa terus menjadi anak-anak-Mu. Mereka bisa terus bertumbuh dalam iman mereka yang baru. Dan biarlah kasih-Mu yang mula-mula terus menyala di setiap hati mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur pada kesempatan malam hari ini. Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk bersekutu kepada Engkau Tuhan, untuk mengingat segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang mendengar dan menjawab setiap seruan kami, dan kami akan bawa setiap untayan-untayan doa ini dalam kuasa-Mu ya Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami berdoa dan menutup syafaat ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari kita sama-sama yang percaya kita mengatakan amin. 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 Terima kasih Bang Baginda Syair Berdarah doanya. Tuhan berkati pelayanan Baginda Syair Berdarah, dan selamat ulang tahun. Kebetulan hari ini saya baru tahu, hari ini Bang Baginda Syair Berdarah itu berulang tahun ya. Selamat ulang tahun, Tuhan berkati Bang Baginda Syair Berdarah, bertambah usia, kiranya hikmat Tuhan juga semakin bertambah, dan semakin banyak jiwa-jiwa dipercayakan di tengah-tengah pelayanan Baginda Syair Berdarah. Terima kasih. Kita akan dengarkan kesaksian pujian yang akan diberikan oleh Kakak Yuli yang cantik buat kita pada malam hari ini.
Shalom teman-teman yang ada di roomnya M. Terima kasih. Shalom Mr. M, Bang Oki, Kak Hana, Bang Jeki, Kak Agatha, Bang Syair Perdara, Pak Joseph, Kak Lirik ya. Dan 2600 mata memandang ya. Satu lagu saya persembahkan buat teman-teman semua ya. Kiranya damai Natal ini menyertai saya dan teman-teman yang ada di room ini. Oke. Dia lahir untuk kami, dia mati bagi kami, dia bangkit bagi kita semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Itulah firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Semuanya sama-sama dong teman-teman, kita angkat tangan kita ke atas, kita ramaikan Natal di Komalnya M ini supaya ramai sukacita ada di hati kita semua teman-teman ya. Ustadz Joseph, tangannya mana Ustadz? Dia lahir untuk kami, dia mati bagi kami, dia bangkit bagi kita semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami. Pastor Jeki, tangannya mana? Di atas segala raja. Itulah firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia Raja di atas segala raja. Thank you. Terima kasih buat Kakak Yuli, pujiannya sungguh indah dan memang Yesus adalah Raja segala raja. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita akan dengarkan kesaksian pujian yang kedua dari Kakak Hana kita sebelum doa penutup dan berkat yang akan disampaikan oleh Pastor Jeki setelah pujian yang akan dibawakan Bunda Hana buat kita semua. Haleluya, terpujilah Tuhan Yesus. Ya, lagu kedua, Bunda Hana ingin membawakan pujian yang berjudul Kaulah Cahaya Terang. Lagu pujian ini single pertama yang diperkenan Tuhan dari tahun kemarin ya. Puji Tuhan, lagu yang berjudul Kaulah Cahaya Terang ini adalah sesuai dengan firman Tuhan ya, di mana firman-Nya dia berkata demikian teman-teman ya. Haleluya. Sabar, saya bacakan. Tuhan Yesus baik. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan tidak menguasai.
terang-nya. Amin. Lagu ini cocok sekali ya teman-teman. Yesus itu adalah sang terang itu. Yesus itu adalah cahaya itu. Dan Tuhan Yesus menyelamatkan saya, memilih saya. Saya dijadikannya menjadi keluarganya. Saya dijadikannya menjadi anak-anak Allah. Terpujilah Tuhan Yesus. Cahaya terang menyinari hati, menyingkirkan semua gelap yang dulu. Kasih-Mu
kasih. Terima kasih buat Bunda Hana yang sudah menyampaikan pujian bagi kita. Karena kita tahu Bunda Hana dari kegelapan, akhirnya dia menemukan jalan yang terang itu, yaitu jalan kebenaran, yaitu pribadi Yesus. Akhirnya dia menemukan terang bercahaya itu. Kemuliaan, hormat hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus yang memenangkan kakak Hana. Karena memang Allah yang menemukannya dan mendapatkannya. Di tengah-tengah kegelapan, akhirnya dia boleh percaya kepada Yesus. Dan akhirnya dia boleh melayani Yesus sampai hari ini. Tetap semangat buat Bunda Hana. Tuhan memberkati Bunda Hana. Kita akan akhiri ibadah perayaan Natal kita pada malam hari ini. Untuk itu dipersilahkan Pastor Jeki menutup kita di dalam doa. Dipersilahkan. Mari semua teman-teman, kita satu dalam doa berkat dan akan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami puji, yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan ada waktu bagi kami untuk kami boleh mengenang keselamatan yang besar yang Kau berikan bagi kami. Semata-mata oleh karena kasih-Mu lah Engkau mau mengerjakannya bagi kami semua. Kami yang tidak layak, Engkau telah melayakkan setiap kami, sehingga kami berharga di mata-Mu Tuhan. Maka Tuhan, kami tahu di luar sana juga banyak orang yang tidak layak sebagaimana kami dulu adanya. Kami mau Tuhan, kami pergi melangkah sebagaimana kasih-Mu yang besar, yang tidak dapat membuat-Mu menahan diri untuk boleh turun ke dalam dunia ini menyelamatkan kami semua. Kami juga mau menjangkau mereka yang belum percaya kepadamu. Kami yang tidak layak telah Engkau layakkan. Maka Tuhan, berikanlah kami pula kesempatan untuk menyelamatkan mereka yang tidak layak, agar mereka juga layak di hadapan-Mu Tuhan, sebab pemberitaan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Semua apa yang kami kerjakan hari ini, kegiatan ibadah dari awal, pertengahan hingga kini pada akhirnya, Natal tanpa-Mu hanya sebuah perayaan, tetapi Natal bersama dengan-Mu adalah keselamatan. Terima kasih untuk semua panitia yang sudah mengambil bagian di dalam segala pelayanan ini. Kiranya hanya nama-Mu dipuji, diagungkan, dan dimuliakan. Akhirnya kami semua akan mengakhiri ibadah kami, perayaan Natal, kelahiran Tuhan Yesus Kristus, dan kami di dalam perenungan dan memperingatinya 2000 tahun yang lalu. Kasih setia-Mu telah turun bagi kami semua. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita mempersiapkan hati kita menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia daripada Allah Bapa, mencinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan dan penghiburan yang sempurna dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua hari ini, esok, sampai Maranatha,
Ia datang menjemput kita sebagai orang-orang kudusnya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, yang juga telah senantiasa mengajar kita berdoa. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih buat Pastor Jeki. Tuhan memberkati pelayanan Bapak di media sosial dan bahkan offline. Tuhan berkati seisi rumah Bapak dan dicukupkan segala hal yang Bapak butuhkan. Tuhan memberkati Pak Jeki Sembiring. Teman-teman, ibadah Natal kita telah selesai. Kita sebelum mendengar nasihat, wejangan dari Bapak kita, orang tua kita, bisa dibilang aku tetapkan Bapak Tobias mau atau tidak mau menjadi ketua Natal kita hari ini. Jadi ketua panitia Natal kita lah, bisa dibilang gitu, supaya terkesan memang benar bahwa dia orang tua kita. Dan semoga Opa Tobias bersedia nanti menyampaikan sepatah kata nasihat untuk setiap kami anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan di apologetika di TikTok ini, ya, sebagai orang tua kita yang mendoakan, yang mensupport kita. Nanti Opa Tobias, sebelum itu kita dengarkan dulu kakak lirik yang akan dia akan promo satu lagu, karena ibadah Natal kita sudah selesai. Setelah itu baru Opa Tobias naik, kakak lirik nanti setelah promo satu lagu, nyanyi satu lagu, kakak boleh jelaskan lagu kakak, cerita bagaimana lagu itu boleh berdiri, dibuat gitu. Ini semua anak-anak Tuhan jangan lupa dengarkan di mana gitu, di Spotify kah atau di mana. Boleh promo. Ya, kita doakan ada artis pendatang baru lagu rohani supaya semakin banyak nama Tuhan dimuliakan dengan puji-pujian. Tepuk tangan buat kita semua. Ya. Aduh, udah selesai ya? Udah selesai. Ini. Udah bisa ini ya? Udah bisa. Oke. Udah selesai ibadah kita. Bisa ini gitu ya? Ini. Oh ya, udah bisa begini. Tapi masih agak kaku ya. Iya. Lanjut deh. Ya, silakan. Suara. Buat lagunya sebenarnya Abang, aku nggak ada karaoke-nya. Karaoke-nya aku nggak ada. Ya udah, Aku langsung aja. Ya, langsung. Nyanyi, ada musiknya nggak? Nggak ada sama sekali. Oh, Iya, belum selesai, belum. lagi on the way pembuatan. Iya, lagi on the way pembuatan. Jadi kita masih rekaman, syuting semuanya. Kalau untuk lagunya belum jadi, dalam proses. Recording musiknya ada di HP nggak? Nggak ada. Ada sih, tapi di HP yang pakai live ini. Oke, silakanlah. Iya. Apa yang mau dijelaskan, apa yang mau disampaikan, nyanyi juga boleh, tanpa musik boleh. Boleh. Nyanyi tanpa musik ini agak susah ya. Iya. Oh, sedikit aja deh, sedikit aku Iya. spill ya. Iya. Tapi aku ada 6 lagu, 6. Dia ada 6 itu sekaligus 6. Mungkin lagunya yang ini. Maknanya yang ini. Semoga memberkati semuanya. Aku tahu Tuhan, Kau kan selalu menolongku. Itu janjimu padaku, hatiku tenang
dan bahagia. Kau menuntunku ke air yang tenang, penolong ajaib dan murah hati, kekal selamanya cintamu. Tiada seindah kasihmu, tiada seindah cintamu yang aku terima sepanjang hidupku. Berkat berlimpah tiap hari aku terima dalam hidupku, dalam jiwaku. Kau peduli. Amin. Itu kiranya spill sedikit ya tanpa Judulnya apa? Judulnya apa itu? lupa aku. saking banyaknya lagu. Lupa. Lupa. Oh iya, 6 lagu. Kendalikan lirik. Lirik kau kendalikan. Dia lupa judulnya. Pastor Jeki gimana nih? Perlu ditengking ini Pak. Jangan Iya. jangan ditengking Itu Pastor namanya, Jeki. guys. Ya karena dia nggak kerasukan setan ya, nggak ditampil setan ya. Baik Itulah kira-kira. Kakak Liri di bawah banyak tappingan. Kirim salam ya sama Liri, itu urusan kalian teman-teman. DM aja kalau mau kirim salam, tanya alamat, nomor telepon, silakan boleh langsung. Nanti di mana bisa menemukan lagunya Kak Liri? Di platform Iya. apa? Ya, silakan. Di platform apa ya? Di YouTube, Spotify, dan banyak lagi nanti. Pokoknya nanti aku akan kasih tahu dan posting juga kapan akan On air. Iya. Istilahnya apa namanya? Launching. Apa namanya? Launching ya Launching. Pastor Jeki. Aduh, maklumlah Pastor Jeki ya. Maafkan Iya. aku. aduh. Oke, Kakak Liri, terima kasih buat kebersamaannya. Tuhan berkati Kakak Liri, Tuhan berkati pelayanannya. Jadi nggak tahu Amin. judulnya sampai Nggak sekarang. tahu. Ini maksa waktu dari tadi nyanyi lagu dusun yang kecil. Oh iya, Itu silakan nyanyi satu lagu lagi. Boleh, boleh, dusun yang kecil. boleh. Ini orang ini dari tadi tidak apa-apa teman-teman. Untung sudah selesai. Kalau enggak aku marah-marah minyau. Oke, entar ya. Ya udah. Ya. Lagu terakhir Dusun ya. yang kecil. Satu Dusun yang lagu kecil. teman-teman. Oke. Sebelum Opa turun. Tobias naik teman-teman. Nanti Kakak Liri turun, Opa Tobias naik. Terima kasih, Tuhan memberkati Kakak Liri, tapping semuanya. Teman-teman, Tuhan berkati Kakak Liri. Setelah ini Kakak Liri tidak bersama dengan kita. Tuhan berkati Semuanya juga tapping, Bangku Tuhan berkati, ya. Bang M, makasih udah undang Liri, kakak-kakak semuanya, Kak Hana, Kak Oki, Kak Agatha. Merry Christmas Kak Jeki, buat keluarga. Bang An, Kak Yuli, Kak Joseph, dan semuanya. Dan yang sudah support lirik, yang apa namanya, yang sudah berbagi berkat, merejeki buat semuanya. Tuhan balaskan berlipat kali ganda. Amin. Ini lagu terakhir ya, untuk menutup perjumpaan kita. Semoga lagu ini memberkati kita. Happy Christmas.
Oh, nantikah kedatanganmu musuhku. Yeay, tinggal. Kau buka dulu lah itu ya kan. Udah aku kasih kabar-kabar kau nggak buka Menyambut Natal. Apa itu? Semangat menyambut Natal. mulai deh. Selamat Natal juga kakak Agatha. Kak Agatha. Salam Semuanya. Shalom. Shalom, 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 shalom sayang. Begitulah kira-kira abang. Bang ngomong dulu, aku bingung mau ngomong ini. Ngomong Su. Suara abang Ngomong Jo. Ngomong Jo. Ya, Ngomong, Jo. silakan kakak. Silakan. Merry Christmas buat kakak Liri. Thank you buat kehadirannya. Tuhan berkati Thank you so pelayanannya. much. Thank you semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Luar biasa acaranya ini loh. Amazing. Luar biasa. Thank you so much sekali lagi. Berarti ini lirik turun ya setelah ini. Berarti kan Bang ya. Oke. Makasih banyak semuanya. Tuhan Ya minta roomnya maunya kami kakak Liri sampai besok pagi bersama kami. Tapi roomnya nggak cukup ya. Tuhan berkati kakak Liri ya. Shalom. Dadah semuanya. Tuhan berkati shalom. Bye-bye kakak Liri. Bye. Salam yuk. Tidur kau di bawah. Salah. Iya terus gini. Silakan Opa Biasa. Tobias. Ini Boleh udah selesai kan? Aku mau izin ya mengucapkan selamat Natal. Udah selesai kan? Nanti. Dia selesai dia nyampe rumah belum. pula. Jangan. Dia nyampe Jangan. rumah selesai. Belum. Udah lain dia. Belum Sis Agatha ya. Teman-teman ini pesan Natal dan ucapan terima kasih bahkan nasihat yang akan diberikan Opa Tobias bagi kita semua selaku ketua panitia Natal kita. Silakan. Opa, terima kasih Opa. Siapa Pak? Saya mau ngomong apa? Ya terima kasih khusus buat Master M. Semua yang hadir pada malam hari ini, saya mengucapkan selamat Natal ya. Saya orangnya ya kalau mau ngomong pasti saya nangis, saya nggak bisa ngomong. Karena itulah kita punya apa? Nangis bersama kita Opa. Nangis bersama. Tenang Opa, saya sudah siap tisu Opa. Saya sudah siap tisu. Karena ya kalau saya cerita tentang apa apologet ya pasti saya ingat bagaimana 10 tahun 3 sampai 10 tahun tuh saya dihajar dan saya ada di tengah-tengah serigala juga. Jadi saya ya itulah kan tiap-tiap manusia tiap orang kan dengan dia punya apa? Dia punya pribadi masing-masing, kehidupan masing-masing. Dan saya bersyukur saya bisa ada kalau saya memang terjun langsung face to face ya kan, muka dengan apa? Dengan khusus untuk apa? Mereka dia ada di penginjilan. Tapi kalau ini saya lihat bahwa kenapa saya senang di apologet karena luar biasa apologet. Kita punya yang kita ini belum tahu apa-apa tapi ya saya dapat pengetahuan yang luar biasa dan semuanya bagus di sini, nggak ada yang nggak bagus. Tidak ada satupun yang nggak bagus, semua bagus. Akhirnya kita dapat pengetahuan yang memang kita belum tahu dan itulah yang menjadi pegangan kita nanti kita terapkan lagi bagi sesama. Tetapi inti daripada semua ini ya saya mungkin bisa kasih nasihat karena bagus ya. Saya ngeliat di sini kepada seluruh apologet yang ada di sini semua pintar-pintar, semua udah bagus. Tadi sudah diberitakan sama Yosef tentang apa? Allah adalah kasih. Nah kalau Allah adalah kasih berarti ya kita bisa tahu bahwa apa yang Tuhan mau itu tentang kasih. Nah kalau kasih itu kita nggak bisa bagikan kepada yang lain ya percuma, sia-sia apa yang kita punya, apa yang kita kepintaran yang kita dapat, apapun yang Tuhan sudah berikan bagi kita ya sia-sia semua itu kan. Nah persoalan yang ada di sini yang saya lihat bahwa apa yang menjadi kendala tentang apologet yang ada di sini ini dari saya lihat dari kacamata saya bahwa ini mungkin saya salah tapi yang saya lihat memang betul ada yang berikan pemahaman baik tetapi mereka ya ini kalau saya salah tolong diingatkan karena saya mau itu
mereka menjadi sesuatu yang telepon masuk lagi, menjadi apa? Sesuatu tolak ukur bagi mereka yang mendengar apa yang kita mau. Nah, kalau kita sampaikan kepada mereka bagi sesama tentang apa yang kita dapatkan, kita bagi misalnya firman Tuhan yang kita mau kepada mereka yang mendengar tentang kebenaran tentang Kristus, tetapi kalau kita berbicara dengan maunya kita, dengan kasar, dengan apa, dengan tidak ada lemah lembut gitu, sedangkan Tuhan mau kan Tuhan kasih. Nah, kalau kita pengetahuan yang kita dapatkan kita bagi dengan emosi, dengan kasih, dengan agak kasar terhadap mereka yang mendengar dengan kata-kata itu bagi saya itu percuma, karena mereka tidak akan masuk sesuatu pun yang masuk akan mereka masuk, tetapi ada yang nggak terima, kejengkelan. Karena apa? Yang Tuhan ajarkan bukan itu. Nah, seringkali kita bilang kita ini, kita bisa itu, kita pernah ini, kita pernah ini, tapi kita tidak pernah berbicara tentang apa yang kita dapat itu. Semua kan anugerah Tuhan, kepintaran yang kita dapat, ya kan? Kita bisa berapologet, kita bisa bisa tahu dari Kejadian sampai Wahyu. Tetapi kalau kita berikan itu kepada mereka, ya kan? Kepada mereka dengan kesombongan, dengan kepintaran kita, itu nggak akan masuk. Seberapa besar pun nggak akan masuk. Akan masuk, tetapi itu menjadi apa? Duri bagi mereka. Wah, begini ya. Apa yang dikasih, apa yang Tuhan ajarkan tentang kasih, tetapi mereka kok kasar. Mereka kasih firman Tuhan kok kasar. Jangan kita mau diadu domba mengikuti apa yang mereka mau. Tetapi kita mengikuti apa yang Kristus mau. Nah, itu kenapa saya bilang kenapa bau roh itu ada. Kalau bau roh itu nggak ada dalam kita, yaitu apapun yang kita lakukan, apapun yang kita beritakan, orang lain akan mendengar, tetapi sesudah itu selesai. Ya, selesai. Tetapi itu yang saya lihat dari kacamata saya. Karena saya tahu bahwa selama ini yang saya lihat tuh banyak orang yang tapping di bawah, ya seperti itu. Lah bagaimana kita mau mengikuti mereka, tetapi apa yang kita ajarkan kepada mereka dengan nada kasar, dengan kata-kata kasar, itu yang saya ngelihat ya. Semua sudah bagus, sudah pintar semua. Tetapi kalau kita belajar, kita ajarkan mereka dengan lemah lembut, dengan penguasaan diri, dengan sabar, ya kan? Itu pasti berbeda. Mereka akan keluar sekalipun mereka mungkin nggak terima, tetapi Roh Kudus pasti akan tuntun mereka dengan apa? Dengan kasih, dengan apa yang keluar dari mulut kita. Karena kalau keluar dari mulut kita itu satu kebenaran tentang Kristus, pasti pendengaran akan firman Tuhan itu nggak pernah akan sia-sia. Kembali kepada kita itu pasti ya benar. Mungkin dari saya seperti itu. Nah, untuk itulah harapan saya kepada apologet yang ada di media sosial ini, mari ya kan kita sama-sama bergandengan tangan, ya kan, bergandengan tangan. Denominasi gereja boleh berbeda, ya kan. Terus kita punya gereja berbeda-beda, misalnya Katolik berbeda, ya kan, dogma berbeda, ya sudah, nggak ada masalah kan. Itu apapun yang dogma mereka, tetapi kan tujuan kan satu. Tujuan menjadi satu kebenaran, yaitu apa? Kita pergi memberitakan Injil. Nah, itulah yang Tuhan mau Tuhan punya mau dalam kehidupan kita. Kita harus keluar memberitakan Injil, amanat agung. Tapi kalau kita hanya berkoar, tapi kalau kita hanya berbicara tetapi kita nggak melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, ya itu percuma. Bagi saya percuma. Nah, mari kita keluar sama-sama, kita keluar. Mungkin si Agatha ini, ya mohon maaf, ini saya guru, ini saya panggil dia guru, karena ya nggak tahu gimana, tapi memang saya selalu nonton, ya saya panggil dia guru lah, karena ya itu bagi saya orang yang bisa mengajarkan sesuatu yang bisa nangkap masuk ke saya. Ya, itu saya memang akan belajar. Saya akan belajar, pasti saya akan belajar, ya kan? Boleh mereka punya pengetahuan itu terapkan ke kita yang belum
ya belum mengerti tentang kebenaran, tentang firman Tuhan yang lebih mendalam lagi. Nah, kita pasti akan belajar kayak si Ustadz Joseph. Itu simple. Saya juga senang. Jadi ya itulah yang saya bilang kan, semua di sini bagus semua, nggak ada yang nggak bagus, pintar-pintar. Tetapi kalau itu diterapkan dengan kasih, dengan lemah lembut, ya itu pasti lebih mantap, lebih mantap. Nah kalau bisa nanti ya saya mau mengajarkan yang ada di sini, yang ada di apologet yang ada di sini, kita pergi turun menginjil sampai ke bangsa-bangsa. Jadi jangan cuma hanya di media sosial. Iya. Kalau hanya di media sosial, ya mungkin orang yang dengar ya orang yang punya HP. Tapi bagaimana kita memberikan kasih Kristus, terang Kristus terhadap mereka face to face, ya, muka ke muka turun, kita turun tidur dengan jiwa di dalam rumahnya. Itu. Nah, ini saya punya kesaksian kan. Ya, saya di dua negara turun tinggal di dalam rumah mereka. Turun di dalam rumah mereka sampai 2 hari 3 hari turun, makan bersama-sama dengan mereka. Kita menceritakan tentang kebaikan Tuhan, tentang apa yang sudah Tuhan buat bagi kita. Itu cukup. Nanti kalau mereka mau tanya lebih dalam lagi, ya kita akan berikan arahan ke mereka, karena kan kita nggak mungkin hanya ke sini, kita taruh ke gereja yang dekat dengan yang ada di situ sudah. Tetapi kalau kita pergi ke Timur Tengah, ya 0,001%. Bagaimana kita bisa menceritakan kebaikan Tuhan, tentang Tuhan, tapi kalau kita nggak turun, makan bersama-sama, tidur di dalam rumah mereka, kita akan menceritakan, mereka akan melihat bahwa oh ini berbeda, ya kan? Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang selama ini kita tahu, ini berbeda dengan Tuhan yang ini. Nah itu sangat berbeda, dan saya puji Tuhan, saya sampai dengan hari ini saya punya jiwa-jiwa yang ada di Timur Tengah, ya saya cerita, nggak ada masalah kalau saya cerita di sini, banyak sampai hari ini saya masih berhubungan dengan mereka. Nah itulah pengalaman yang ada, ya kita nggak bisa utarakan di sini, tetapi pengalaman yang kita hanya menunjukkan kasih Kristus terhadap mereka nangis. Ya, dan saya senang di Timur Tengah, karena memang saya punya negara adopsi, yaitu yang ada di Timur Tengah. Sampai dengan hari ini saya punya satu nasar. Mungkin bagi saya sudah ngomong ke saya punya istri, saya akan ke sana, tinggal di sana, karena itu nasar saya di sisa hidup saya itu, ya saya mau seperti itu. Jendela 10-40 mereka belum mengenal loh, mereka belum mengenal nama Yesus, belum. Mereka nanya Yesus itu siapa, nanya 0,2% lah, itu aja. Nah saya ingin lihat di sini, nah kita di Indonesia ini paling enak, sangat enak. Kita makan enak, kita beritakan firman Tuhan enak, ya kan? Tapi kalau kita beritakan firman Tuhan di Timur Tengah, itu kayak kucing-kucingan. Kita beritakan ini ke sana, datang polisi tanya apa ini, ya. Berbeda dengan Indonesia ini kita bersyukur. Nah, kenapa saya bilang di Indonesia ini banyak gereja yang terdiam, banyak gereja dengan visi mereka. Kenapa saya selalu kritisi? Karena saya melihat dengan mata kepala saya, mereka enak. Bagaimana mereka membangun gereja yang besar dengan visi mereka yang besar, tetapi mereka nggak apa yang mau tentang visi Tuhan itu apa. Saya selalu kritisi itu karena memang nyata. Dan saya hari ini saya utarakan itu. Mungkin RK sudah tahu, karena RK sudah pernah datang ke gereja saya. Bagaimana saya di dinding-dinding saya itu semua negara. Yuli juga tahu, negara semua Arab Timur Tengah. Dan saya punya jemaat, dan kita punya jemaat itu kecil.
tetapi sudah berangkatkan orang menginjil sampai ke seluruh dunia. Kita mau minta doa aja, mau bikin sesuatu untuk denominasi gereja, untuk panggil 2 jemaat, 3 jemaat untuk bergabung dengan kita, untuk pergi keluar aja. Susahnya minta ampun. Susah minta ampun. Itu yang saya bilang kan, kita terlalu tertidur. Indonesia ini tertidur, kekristenan Indonesia ini tertidur. Dengan adanya apologet, saya bangga. Sangat bangga saya. Orang mau ngomong apapun, saya bangga. Jadi kalau ada yang dengar misalnya, ya bapak-bapak gereja, ya kan, petinggi-petinggi gereja yang gereja besar, ikutlah contoh ini yang ada di sini nih. Jadi jangan cuma hanya besarkan gereja, beritakan bagaimana cari jemaat banyak, tetapi visi Tuhan nggak ada. Sedangkan yang ada di sini nih, ya kan, apologet yang ada di sini, mereka berikan visi Tuhan, visi Tuhan. Orang dengar, semua dengar. Jadi saya bangga banget, saya sangat bangga. Kapan lagi kita mau mendengar? Kalau kita mau pergi ke gereja besar aja susah, karena mereka menceritakan, mereka setiap kali apa yang mereka keluarkan tentang firman Tuhan, berkat. Tidak pernah, ya kan, beritakan tentang apa? Tentang visi Tuhan. Yang mereka bicarakan semua hanya berkat. Itu yang bikin, ya itu apa? Saya merasa terpanggil. Dan puji Tuhan, ya kan, kita mulai dari 3 orang, 4 orang, kita sudah berjalan, ya puji Tuhan, Tuhan akan berikan apa yang kita mau, dengan apa? Dengan kita punya hati yang tulus. Kalau kita punya hati yang tulus, nggak bisa, mau apapun nggak bisa di stop, nggak bisa. Untuk itulah saya minta terima kasih kepada Agatha, ya kan, kepada Ustadz Joseph, Pak Jeki, Pak Pendeta Pak Jeki, Pak Oki, semua apologet RK, ya kan, Edis, semua yang ada di sini, Yuli, semua. Saya bangga, ya kan, bahwa saya punya adik-adik, ya, saya punya anak-anak yang luar biasa. Itu mungkin dari saya seperti itu. Sekali lagi, kalau memang ada kata-kata saya yang salah atau ucapan yang menyakiti, ya, sesama apologet, ya saya juga mohon maaf. Ya, tetapi ya itulah yang memang saya bisa bisa ungkapkan, karena saya nggak mau sesama apologet itu satu sama lain terpisah dari iblis setan yang mau menghancurkan. Ya, tapi kalau mari kita bergandengan tangan, mau itu denominasi gereja atau mau dogma yang berbeda, tetapi kan satu tubuh Kristus. Itulah yang kita mau. Itu aja mungkin dari saya seperti itu. Sekali lagi, selamat Natal. Tuhan Yesus berkati. Amin. Terima kasih Bapak Tobias, Opa. Tuhan berkati visi Bapak Tobias, Opa Tobias. Dan terima kasih juga semangat yang coba Opa Tobias kirim ke kami untuk kami tetap semangat melayani Tuhan di tempat kami. Bahkan juga ada visi Opa tadi ingin membawa kami melihat bahwa banyak sekali di luar sana yang belum mengenal Yesus, bahkan juga di Indonesia juga sangat gampang enak menceritakan Yesus, dan itu membuat kami semakin semangat melayani Tuhan. Opa Tobias, dan terima kasih, terus doakan semua apologetika tanpa terkecuali, siapapun dia yang kami sama pegang adalah Yesus semakin ditinggikan, dimuliakan di tengah-tengah dunia ini. Itu menjadi fokus pemberitaan setiap apologet yang ada. Opa Tobias, tadi Opa Tobias sempat membicarakan visi keluar di room ini, Opa, yang hadir bersama-sama dengan kita, Opa. Ada yang berhasil kurang lebih 600 murtadin, ya, baginda syair berdarah, dia berhasil bawa kepada
Tuhan Yesus. Bahkan banyak sekali pekerja yang bergerak di bawah tanah yang udah diutus melayani di berbagai suku. Dia fokus ke suku-suku, yaitu Baginda Syair Berdarah. Kalau boleh Baginda Syair Berdarah menyampaikan visi, menceritakan bagaimana dia seorang ini opa yang tadinya tidak mengenal Yesus, akhirnya mengambil keputusan melayani Yesus dan fokus mencari jiwa-jiwa, dan akhirnya dia melahirkan anak-anak Tuhan yang menjangkau jiwa-jiwa di berbagai suku, terutama kepada suku, nanti dijelaskan oleh Bang Baginda Syair Berdarah. Ini untuk menguatkan kita, ini untuk meneguhkan kembali panggilan kita, ini untuk membuat kita bersama-sama berdoa bagi pekerjaan Tuhan yang cukup luar biasa, ya. Pekerjaan Tuhan yang harus kita pegang bersama-sama, kerjakan bersama-sama. Bukan aku, tapi kita mengerjakan bersama-sama, berdoa bersama-sama, memiliki bagian yang sama. Untuk itu dipersilakan Bang Baginda Syair Berdarah menjelaskan, menceritakan pelayanannya supaya semakin banyak orang mendoakan dan mensupport Bang Baginda Syair Berdarah. Dan kemudian teman-teman yang di bawah yang ada 2.799 orang ini gitu ya, semakin dikuatkan, semakin diyakinkan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Silakan Bang Baginda Syair Berdarah, silakan. Ya, baik ya. Salam hormat bagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Terkhusus salam hormat, salam kenal Pak Tobias dari saya ya. Ya, kalau berbicara visi ini sebenarnya titik balik saya mendapatkan visi Tuhan itu 18 tahun yang lalu ya. 18 tahun yang lalu itu saya dapat visi seperti ini dari Tuhan. Ya. Ntar saya balik kamera. 18 tahun yang lalu, tepatnya tahun 2007, bulan Februari, saya percaya kepada Tuhan Yesus yang memang awalnya saya dari keyakinan lain. Tuhan Yesus memberikan visi kepada saya, menjadikan segala suku-suku bangsa di Indonesia ini menjadi pengikut Kristus. Itu yang memang menjadi visi saya sejak 2007 sampai sekarang. Makanya memang pelayanan saya ini memang banyak di offline ya, menjangkau suku-suku terabaikan. Karena memang ya perlu kita akui banyak sekali masih suku-suku terabaikan yang ada di bangsa kita yang memang masih butuh ya, butuh kehadiran kita, butuh kedatangan kita untuk memberitakan kabar baik gitu. Tentunya tantangan-tantangan itu ya sangat banyak ya. Tapi ya bukan karena kehebatan kita, bukan karena kekuatan kita, tapi karena memang Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Ini yang memang menjadi visi saya yang terus saya pegang sejak 2007 ya. Pertama kali saya percaya bulan Februari itu hingga sekarang gitu. Dan puji Tuhannya ya, pertama kali saya melayani di salah satu suku di Sumatera. Ya, dan terus Tuhan terus memberikan visi yang sama, bukan hanya di satu suku, tapi bagaimana dari Sabang sampai Merauke, ya, itu bisa kita jangkau, ya. Misalkan contoh kalau di Sumatera, suku Batin di daerah Bangku, suku Anak Dalam dan lain sebagainya, itu masih banyak sekali belum ada sama sekali ya orang-orang yang memang mau tinggal bersama-sama dengan mereka, mau hidup dengan mereka. Kita melihat secara langsung tangisan mereka, jeritan mereka, bagaimana mereka itu rindu akan kebenaran firman Tuhan. Dan bersyukurnya ya, Tuhan banyak sekali mempercayakan jiwa-jiwa baru kepada saya ya. Dan puji Tuhannya lagi, tadi pagi dan tadi sore kita merayakan Natal bersama 500 murtadin.
pagi jam 9 ya. Pagi jam 9 itu kita ibadah bersama kurang lebih 200 murtadin, dan sore tadi juga 250 murtadin sampai jam 7. Selesai itu langsung mandi, langsung ke room ini gitu. Dan kebetulan ada beberapa teman-teman yang saya kenal dari TikTok hadir ke sini, dan juga ada teman-teman dari TikTok yang juga mengikuti ibadah Natal bersama ratusan murtadin via Zoom tadi, puji Tuhan. Ya supaya ya kita semua terberkati ya. Kita semua terberkati gitu. Artinya sudah ribuan jiwa-jiwa sekarang ini sudah memuji memuliakan Tuhan Yesus. Tinggal bagaimana kita itu betul-betul memiliki visi yang benar, visi Tuhan yaitu amanat agung. Kita mau ya menanggalkan kenyamanan kita mau menanggalkan ego kita, dan kita pergi ke sana. Kita datang kepada mereka, ya. Itu yang memang menjadi visi saya bersama tim ya. Karena memang sejak 2007 sampai sekarang saya itu berjalan sendiri ya. Berjalan sendiri ya. Ya, berjalan dengan iman ya, Tuhan tetap selalu menyertai apa yang saya lakukan gitu. Dan puji Tuhannya lagi, Natal yang diadakan tadi bersama 500 murtadin yang diikuti oleh teman-teman di TikTok via Zoom juga ya, mereka mendengar puji-pujian secara kontekstual dan lain sebagainya ya. Puji Tuhan, itu diadakan di Geraha Murtadin. Geraha Murtadin yang sudah kita bangun selama 2 bulan ini. Tuhan meletakkan visi kepada saya beberapa tahun lalu, bagaimana saya bisa membuat sebuah tempat, sebuah wadah ya, supaya saudara-saudara kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus ini, mereka bisa kita muridkan, mereka bisa beribadah dengan nyaman. 2 bulan yang lalu kita berjalan dengan iman, tidak ada dukungan dari manapun. Puji Tuhannya, geraha itu sudah 75% selesai dan tadi sudah ditempati. Amin. Gitu. Artinya ya, kalau memang itu dari Tuhan ya Tuhan pasti buka jalan. Gak usah khawatir gitu. Itu. Dan mungkin teman-teman yang sering ikut siaran saya selalu update tiap pagi, tiap hari, progres geraha dan lain sebagainya. Ya supaya ini bisa menjadi penyemangat bagi kita. Mungkin ini adalah satu-satunya geraha, ya. Ini mungkin satu-satunya geraha yang ada di bangsa kita. Dan kita harus membuat sebuah terobosan. 2026 bukan lagi ribuan, ratusan ribu, jutaan jiwa-jiwa. Amin. 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 Gloria Hosana bagi Tuhan. Amin. Banyak sekali laskar-laskar Kristus yang memang tidak dikenal. Banyak sekali laskar-laskar Kristus yang ada di lapangan tidak ada yang tahu, tapi mereka dengan giginya terus memberitakan Injil. Ini yang harus kita terus dukung dalam doa. Kita harus support, kita harus topang mereka semua. Gitu. Makanya hari ini menjadi hari sukacita yang luar biasa buat saya ya. Saya berkumpul dengan saudara-saudara seiman, mereka bisa merayakan Natal. Ada yang baru pertama kali merayakan Natal. Mereka bersukacita. Itu adalah sebuah sukacita yang luar biasa buat saya ya. Ya. Dan teman-teman yang mengikuti tadi ya, semoga teman-teman bisa terberkati meskipun melalui via Zoom. Meskipun Bang M rencana mau datang tapi gak jadi karena jauh. Gak tepat janji Bang M ini. Padahal saya sudah nunggu-nunggu Bang M hadir ke sini, bertemu dengan saudara-saudara seiman di sini. Tapi ya semoga di lain kesempatan bisa hadir gitu ya. Dan memang tahun 2025 ini Tuhan memberikan visi baru kepada saya. Artinya pelayanan ini bukan hanya di Nusantara, ya. Dan Tuhan memberikan 2 negara buat saya, yaitu Bangladesh dan Pakistan. Tuhan meletakkan visi ke saya, Bangladesh dan Pakistan. Dan mohon dukungan doanya kalau jadi tahun 2026 saya akan melayani ke Bangladesh dan Pakistan, saudara-saudara. Mohon dukungan doanya. Memang saya tidak banyak main di TikTok ya, karena memang saya lebih fokus untuk pelayanan offline saya ya di TikTok ya kalau senggang saja ya, karena memang banyak saudara-saudara kita memang perlu kita dampingi, perlu kita muridkan pendalaman Alkitab dan lain sebagainya ya. Puji Tuhan saya bekerja bersama dengan tim ya, kami terus berjalan ya dengan iman kami ya. Mohon dukungan doanya supaya 2026 ya bukan cuma ribuan tapi jutaan jiwa-jiwa datang kepada Kristus. Amin. Mungkin itu saja
Ya, Amin. sedikit sharing dari saya, semoga teman-teman ya semakin Terima dikuatkan, kasih. memiliki semangat Wah, untuk luar kembali kepada tujuan utama kita, yaitu amanat agung. Terima kasih, Tuhan Terima Yesus kasih memberkati. buat Baginda Syair Berdarah. Tuhan memberkati pelayanan Bapak semakin lebih dan lebih lagi. Dan semua kami berdoa, menopang di dalam doa, bahkan teman-teman yang ada di TikTok juga. Terima kasih visi, misi yang Baginda Syair Berdarah sampaikan kepada kami. Kemuliaan hanya bagi Tuhan ya. Bapak Baginda Syair Berdarah, terima kasih. Nah, kalau saya mau tanya dulu sama silakan. Pak Pastor Syair Jeki. Berdarah ya. Ya. Nah ini biasanya memang saya tanyakan juga ya kepada teman-teman yang lain gitu ya. Apa yang menggerakkan Bang Syair Berdarah gitu kan? Kan sudah terima Tuhan Yesus. Mbok ya duduk di kamar ya, tunggu Tuhan Yesus datang gitu loh. Ya kan? Kenapa harus repot-repot bangun ini, bangun itu? Ya, penginjilan ke sana, penginjilan ke sini. Itu kan luar biasa lelah gitu ya. Capek gitu. Ya, sudah bikin ini, bikin itu gitu. Apa sih yang menggerakkan Bang Syair Berdarah mau menginjili lagi keluar gitu, nggak bisa diem gitu? Apa yang menggerakkannya? Yang membuat Bang Lang harus keluar gitu? Saya harus sampaikan itu. Apa yang menggerakkannya? Baik, terima kasih Pastor Jeki ya. Sebenarnya sederhana sih ya. Saya sudah menerima keselamatan 2007 dari Tuhan Yesus, dan saya tidak ingin menikmati keselamatan itu sendirian. Wow. Masih banyak jiwa-jiwa yang harus kita selamatkan. Amin. Bahkan kakak-kakak saya sekarang sudah, puji Tuhan ya, keluarga saya, kakak-kakak saya sudah percaya Tuhan Yesus, dan mereka saya jadikan penginjil semua sekarang. Ya, puji Tuhan. Sudah jadi penginjil semua sekarang, puji Tuhan. Haleluya. Satu orang diselamatkan, seisi rumah diselamatkan. Amin. 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 Wow. Betul. Sama berdoa juga ya, berdoa buat saya punya kakak-kakak ipar. Masih 2 lagi yang belum ya. Ya Pak. Jadi Ya, masih Pak, 2 lagi tulis. yang belum. Ya Pak. 3 sudah, 2 yang belum. Jadi kalau bisa semua ya. Amin. 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 Ya, ada Ini- lagi Pastor Jeki. Oh, iya. Ini perayaan Silakan. Natal yang tadi pagi bersama para murtadin. Wow. Ada nander kayaknya tuh. Pastor Jeki. Ada nander. Yang mana itu? Di samping tiang Uniriva itu. Tapi Master M, ini apa Pak Berdarah ini sebenarnya udah tahu kedatangan Tuhan kan itu kan harus menggenapi suku-suku dulu. Sesudah suku-suku ya kan baru genap lah. Ya. Jadi mainnya bagus, mainnya ke suku-suku luar biasa, luar biasa. Satu visi, Amin. Puji satu Tuhan. visi. Dia memang tidak banyak ya teman-teman, tidak banyak, tapi kita berharap ada ya orang-orang yang bergerak, orang-orang seperti Bang Syair Berdarah. Memang tadi betul ya dikatakan, hanya mungkin ya namanya ini senjata rahasia teman-temannya banyak sekali ya, yang di bawah, yang di lapangan itu teman-teman, Banyak. seperti itu ya. Kita memang ngomongnya harus hati-hati ya, tapi itu ada Betul. bergerak di bawah ya teman-teman sekalian. Tahu-tahu ya habis ini langsung besoknya Natalan gitu kan. Ya, puji Tuhan kita. Baik, kalau teman-teman pun kadang-kadang ya kita tidak bisa langsung ke lapangan. Ada hal yang luar biasa yang bisa kita lakukan, terlihat sederhana tapi itu sangat berdampak teman-teman ya, yaitu kita mendoakan orang-orang seperti Bang Syair Berdarah ya, ataupun kita nggak tahu orangnya siapa, tapi teman-teman yakinlah, percayalah ya, sampai dengan hari ini saya juga ada dalam jaringan doa misi itu. Amin. Ada orang-orang itu ya, jadi teman-teman pun di dalam doa doakan orang-orang seperti mereka ini di suku-suku terabaikan, di wilayah-wilayah konflik ya, yang bahkan hari ini sedang menunggu keputusan dia dihukum mati atau tidak hanya karena memberitakan Injil. Kita harus ambil bagian untuk mendoakan itu, pelayanan misi ya, seperti itu. Silakan Bang Mr. M, luar biasa. Terima kasih buat Pastor Jeki. Terima kasih Baginda Syair Berdarah buat kesaksian, buat
kami semua akhirnya melihat betapa luar biasanya pekerjaan Tuhan dan betapa luar biasanya Tuhan yang memberkati hamba-hambanya di dalam melayani Tuhan. Ya, teman-teman semua, untuk itu teman-teman sekalian, ibadah Ini perayaan izin ya, Natal Em, kita. ya. Ya, silakan. Izin ya, ini dari tadi pada bilang saya jadi pajangan doang ya. Aduh. Salam Opa Tobias, salam Bang Oki, Kak Hana, semuanya sudah menyampaikan. Saya ucapkan semangat menyambut Natal ya untuk teman-teman. Tadi udah masing-masing ada tugasnya. Semuanya juga sudah membacakan apa yang mau dibacakan. Tapi satu hal, ini mungkin udah keluar dari acara Natal, tapi ada sedikit yang mau saya sampaikan bahwa ada satu tokoh yang kita lupakan di dalam peristiwa Natal ini. Kita tahu tokoh utama dari kekristenan itu adalah Yesus Kristus. Tapi di momen saat seperti ini, sebenarnya satu tokoh yang ingin saya bawa adalah seorang Bunda Maria yang sebenarnya dia berperan sangat-sangat besar sekali. Amin. Ya, karena ketaatannya kepada Tuhan Yesus lah, sehingga dia bersedia melahirkan inkarnasi dari Sang Firman, ya, yang dia mengambil kodrat manusia melalui rahim Bunda Maria. Betapa sangat-sangat mulianya seorang wanita yang sangat-sangat dihargai, baik di kalangan para nabi maupun para rasul, sebab nabi-nabi pun sudah bernubuat tentang dia, dan rasul-rasul pun hidup bersama-sama dengan Bunda Maria. Karena ketulusan hati Bunda Maria, karena ketabahan hatinya, dia dengan sangat berat sekali melahirkan seorang anak dalam kondisi dia yang yatim piatu. Kita tahu Bunda Maria itu adalah seorang yatim piatu, anak dari kakek Yoakim dan nenek Hana yang dilahirkan di masa ujurnya. Jadi nenek Hana dan kakek Yoakim ini adalah nubuatan, adalah tipologi dari Bapak Abraham dan Sarah yang dia melahirkan di masa Tuhan. Nah, kenapa saya bawa ini? Karena dengan kerelaan hati Bunda Maria, kita semua ini akhirnya menerima Sang Juru Selamat. Akhirnya kita memperoleh penebus yang setara dengan manusia, yang seluruh kurban di perjanjian lama itu tidak mampu gitu dibandingkan dengan pengorbanan Bunda Maria yang melahirkan Sang Juru Selamat. Itu yang mau saya sampaikan di sini. Tentu ya, tokoh utamanya itu adalah Kristus Yesus, dan dengan kelahirannya sebenarnya ini juga momen di mana seorang ibu itu menangis ya ketika melahirkan. Dia kesakitan karena Adam dan Hawa sudah terkutuk, dan kutukan bagi seorang wanita itu adalah dengan bersusah payah engkau akan melahirkan keturunanmu. Dan Bunda Maria juga pasti mengalami hal yang sama, sebagaimana wanita-wanita di dunia ini juga melahirkan anak-anaknya dan mengasihinya. Demikian juga Bunda Maria menyusuinya, mengasihinya, menjaganya, ya, sampai tiba saatnya dia menjadi seorang imam, seorang nabi dan raja di atas segala raja bagi kita semua. Hari ini ya berketepatan dengan perayaan menyambut Natal, ya, berarti di sini adalah pintu utama keselamatan itu dimulai. Karena keselamatan sesungguhnya itu nanti ketika hari Paskah, gitu. Jadi hari ini adalah hari kesedihan bagi Bunda Maria, bagi Santo Yosef, ya. Kenapa mereka bersedih? Dan ini juga rasa kesedihan yang kita juga rasakan. Kenapa? Karena dia datang ke dunia ini merendahkan diri, mengambil kodrat manusia. Dia sengaja mengambil kodrat manusia hanya untuk mempersembahkan dirinya sebagai kurban bagi kita. Tentu, ini semua kita ketahui sebagai seorang Kristen. Kenapa saya bilang hari Natal itu sebenarnya adalah kesedihan bagi seluruh umat Kristen? Ya karena dia datang hanya untuk mati. Dia datang untuk menjadi kurban bagi kita semua. Tetapi puncak dari kemenangan kita itu adalah hari Paskah nanti, gitu ya. Dengan semangat Bunda Maria yang melahirkan seorang anak, kita juga harus semangat sebagai seorang Kristen, sebagai apologet, mungkin seperti Pak Tobias atau Pak Jeki Pendeta. Semua anggota tubuh Kristus ini juga harus memiliki semangat seperti semangat Bunda Maria, yang dia juga karena ketaatannya bersedia menderita
demi keselamatan Kristus, dan Kristus demi keselamatan kita semua. Ini adalah timbal balik yang sangat luar biasa. Inilah bukti dari Allah adalah kasih. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8 dikatakan ya. Barang siapa mengasihi, dia mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Nah, bukti dari kasih itu adalah ini tadi. Hubungan cinta kasih antara Allah dengan manusia. Sampai-sampai Yesus itu rela menjadi hamba. Datang ke dunia ini yang maha mulia, yang maha tinggi ini. Rela merendahkan dirinya demi saya, demi demi Pak Tobias, demi Pak Jeki, demi semua kita, demi semua manusia di dunia ini yang mau menerima keselamatan itu. Tentu ya, semangat kasih, karena Allah adalah kasih. Jadi harapan kita adalah di saat sekarang ini, di momen-momen Natal ini, kita terus menyuarakan semangat kasih. Semangat kasih dalam hal apa? Mungkin Pak Tobias dalam hal melayani offline, Bang Syair juga demikian, Kak Yuli juga demikian, yang berapologet juga harus dengan semangat kasih. Kita harus rendah hati dalam hal ini ya, karena kasih itu juga rendah hati. Sebab Kristus itu juga rendah, merendahkan dirinya gitu. Dia yang maha tinggi rela merendahkan dirinya. Nah, berarti kasih itu adalah merendahkan diri. Jadi tidak ada yang lebih besar dari antara kita semua orang Kristen di sini. Kita semuanya ini hamba, tetapi jangan salah, kita juga dimuliakan menjadi anak-anak Allah. Kita juga pelayan. Kita ini adalah alat dari Yesus Kristus. Sama seperti Rasul dipakai oleh Tuhan Yesus menjadi alat bagi kita semua, bagi bangsa-bangsa. Coba kalau Rasul itu tidak datang ke seluruh bangsa, mungkin nggak sampai ke kita. Tidak mungkin. Ya. Jadi kita juga dalam momen ini juga harus memberi penghormatan juga kepada Bunda Maria, kepada para rasul, para syuhada, para martir ya, yang rela berjuang demi Kristus ini disampaikan kepada seluruh etnis. Tadi itu Bang Syair bilang ya, kepada segala suku ya, etnis sebenarnya, bukan suku bangsa saja gitu, tapi etnis, suku-suku terdalam dan yang hampir tak tersentuh itu ya. Untuk ini saya juga menyampaikan sesuatu ya. Ini seperti himbauan ya, jangan lupa ya, kita ini semua debu tanah. Kita ini semua adalah makhluk yang rendah gitu. Kepintaranmu itu tidak ada gunanya di hadapan Tuhan. Kekayaanmu itu tidak ada gunanya di hadapan Tuhan, karena Tuhan lebih pintar, Tuhan lebih kaya. Ya, seperti yang Tuhan Yesus bilang, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang rendah hatinya. Nah, ini juga menjadi harapan kita sebagai orang Kristen, menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati, sebab Allah kita sudah merendahkan dirinya kepada kita. Ya, untuk keselamatan kita. Nah, saya juga ucapkan semangat menyambut Natal. Terima kasih yang sudah mendukung. Terima kasih yang sudah juga mendoakan tadi ya Pak Syair. Ya, terima kasih atas perhatian kalian semua terhadap kami semua. Kami ini tidak ada gunanya kalau tidak karena kalian juga gitu kan ada di sini. Jadi kita saling mendukung. Sama seperti yang Rasul Paulus bilang, banyak anggota tapi satu tubuh. Ada yang menjadi mata, ada yang menjadi mulut, ada yang menjadi telinga, ada yang menjadi kaki, ada yang menjadi rendah. Tetapi tidak ada satupun yang direndahkan atau tidak ada pun yang ditinggikan. Sebab satu tubuh itu bekerja untuk melakukan satu hal yang sama, yaitu bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Kiranya damai Natal itu sampai ke hati kita semua, sehingga menjadi sukacita yang meluap keluar. Jadi bukan dari luar ke dalam, melainkan dari dalam keluar. Sebab apa? Sebab Kristus itu sudah ada di dalam kita. Sebab kuasa Roh Kudus itu sudah ada di dalam kita, dinyatakan melalui sakramen-sakramen itu. Gitu ya. Jangan lupa ya teman-teman, saya cuman mau menghimbau tetap waspada, karena Natal ini sudah mulai ada teror ya ya. Kemarin ada satu teror di Jawa Barat ya. Kayak teror ya, kayak BOOM gitu ya, diduga BOM. Nah, ini juga mengingatkan bagi kita semua yang merayakan Natal, jangan terlena dengan euforia Natal, tetapi tetap waspada. Ya, lebih banyak berhikmat, juga lebih banyak waspada, karena kita juga tidak akan
berjuang dengan sia-sia. Dan saya mau mengucapkan selamat menyambut Natal untuk kita semua. Mari kita semua berjalan di dalam Yesus. Ya, bukan bersama lagi, tetapi di dalam Yesus. Karena aku di dalam Yesus, Yesus di dalam kita semua gitu. Ya, melalui sakramen ini. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan ini. Saya ucapkan semangat Natal semuanya. Dan tetap melakukan segala sesuatu dengan semangat kasih, karena Allah adalah kasih. Itu saja dari saya. Thank Terima you, kasih. Sis Agatha. Tuhan berkati. Tetap kau di situ, Sis Agatha. Jangan turun dulu ya. Mau pergi kemana kau? Nggak boleh, ya. Kirain Tetap Bapak di situ. jangan doa. Jangan. Kali lima. Kita dengarkan Bang Oki. Teringat tadi ada teror ya, BOM. Tapi ada teror yang lain juga ya. Menghalang-halangi merayakan Natal yang baru viral ya, di mana pos PI HKBP, jadi jemaatnya dilarang beribadah sampai mereka buat pagar betis. Yang dihalangi itu yang itu rumah-rumah bordir. Nah, kau tutup itu, bukan orang beribadah yang kau tutup, ya kan? Di Cikarang itu. Nah, Pastor Jeki. Oke, Bang Oki. Ini Bang Oki. Silakan Bang Oki. Ada kata-kata yang mau disampaikan, pesan, kesan, bahkan bagaimana semua apologet itu mencintai Tuhan dan melayani Tuhan bersama-sama. Silakan, Brother Oki. Shalom teman-teman semua. Selamat Natal dan Tahun Baru untuk kita semua. Yang mau aku sampaikan, 4 tahun yang lalu saya hidup jauh dari Kristus. Saya meninggalkan Kristus di dalam kehidupan saya. Bahkan saya terjerumus ke dunia narkoba. Saya diposting di mana-mana atas dasar penipu online. Tapi saya yakin dan percaya Tuhan Yesus tidak melihat masa lalu saya, dan Tuhan Yesus pakai saya sekarang untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan saya. Dan saya ingin melanjutkan apa yang disampaikan Pak Tobias tadi, dan itu terjadi saya baru memulai pelayanan offline saya di pedalaman Kalimantan. Saya minta tolong untuk pendeta-pendeta, gembala-gembala, jangan menghalang-halangi kami untuk melayani jemaat. Kami berangkat dengan ongkos pribadi kami tidak merepotkan kalian. Kami cuma minta kalian bantu kami dalam pelayanan, menghalang-halangi kami. Kata iya, katakan iya, tidak katakan tidak, selebihnya berasal dari setan. Target kita sama-sama di 2026 ini, Filipi pasal 2 ayat 10 sampai dengan 11, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, segala yang ada di atas bumi, segala yang ada di bawah bumi, dan segala lidah akan mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya. Dan semua apologet Kristen, saya termasuk orang baru. Saya banyak belajar dari kalian semua, dari Pastor Jeki, Kak Agatha, Pak Syair Berdarah, Pak Tobias, Bang Joseph. Kalau Kak Yuli mungkin lebih baru dibandingkan aku ya, gitu. Terima kasih sudah memberikan walaupun kalian mungkin nggak tahu, aku selalu ada di komal-komal kalian, aku selalu belajar banyak dari kalian. Terima kasih sudah mengajarkan aku banyak hal. Selamat Natal dan Tahun Baru untuk kita semua. Shalom. Semangat memberitakan Injil. Thank you Bang Oki, thank you Bang Oki ya. Semua belajar Bang sampai mati ya. Tidak ada yang lebih pintar di bawah kolong langit ini ya. Semuanya dalam proses pembelajaran, sama-sama melayani, sama-sama saling membangun satu dengan yang lainnya. Perdebatan-perdebatan kecil itu biasa. Saling melengkapi, saling mengisi, saling mengasah, supaya kita sama-sama semakin lebih baik lagi melayani Tuhan dan mencintai Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai akhir dari semuanya, terima kasih buat kalian semua. Saya rasa cukup pertemuan kita di dalam perayaan Natal kali ini. Ya, Kakak Yuli. Izin satu puisi buat panggilan kita semua agar kita Oke. tetap bersatu. Boleh Siap. ya, Em? Boleh. Boleh. Permisi Guru Agatha ya, memang Kak Agatha ini sangat menginspirasi ya, Bapak Tobias juga, Joseph, Bang Syair Berdarah,
Bang Jeki, Bunda Hana, Bang Oki, dan M. Ya, beberapa bulan ini sudah banyak kita alami ya, tapi saya masih sangat bersyukur kita masih diberi hikmat agar kita tetap bersatu. Satu puisi ini tadi saya bikin Iya, waktu Kak saya Yuli, lagi perjalanan. Kak Yuli, bentar. Setelah ini nanti ditutup, diakhiri dalam pertemuan kita di dalam perayaan Natal di Pasukan Kudis dan teman terkasih ini oleh Ustadz Joseph, dan kemudian ada pesan Natal terakhir juga yang akan disampaikan Ustadz Joseph. Memang Ustadz Pak Joseph ya? Namanya memang Ustadz Joseph. Ya, Pak Joseph sampaikan pesan Natal terakhir, bagaimana apologet itu harus hidup. Mungkin bisa Pak Ustadz Joseph sampaikan, kemudian ditutup di dalam doa, kita akhiri, kita bersama akhiri room ini. Silakan Kak Yuli. Jangan ditutup Kak Yuli, itu mikrofonnya. Mikrofonnya Kak Yuli. Kak Yuli. Kak Yuli, mikrofonnya. Aku aja. Kak Yuli, Kakak Yuli ngomong sama tembok. Ya, puisi ini saya berikan buat teman-teman para apologet yang sangat saya banggakan dan saya cintai tanpa mengurangi rasa hormat. Izin Bapak Tobias. Panggilan untuk tetap bersatu di bawah cahaya Natal yang lembut. Kita datang dengan ayat, dengan argumen dan keyakinan. Namun malam ini Palungan berbicara lebih dahulu. Lebih keras daripada perdebatan, lebih dalam daripada pembelaan. Firman tidak lahir untuk dipertengkarkan, tetapi untuk menjadi daging dan mengasihi. Di Bethlehem, kebenaran memilih jalan sunyi. Bukan menang di dalam kata, melainkan menang di dalam salib dan kasih. Kita membela iman dengan pikiran yang tajam, namun Kristus memanggil kita untuk menjaga hati tetap lembut. Sebab kebenaran tanpa kasih hanya melukai tubuhnya sendiri. Natal mengingatkan kita Tuhan Maha Besar, rela menjadi kecil, supaya manusia yang besar egonya belajar merendahkan diri dan bersatu. Biarlah Palungan memadamkan api perpecahan. Biarlah salib menyatukan tangan yang terpisah. Satu tubuh, satu iman, satu Tuhan. Meskipun berbeda suara dan berbeda sudut pandang, wahai para apologet, berdirilah teguh di dalam kebenaran, namun berlututlah bersama di dalam kasih. Karena dunia tidak diselamatkan oleh debat yang dimenangkan, melainkan oleh Kristus yang dilahirkan. Natal bukan soal siapa yang benar, tetapi siapa yang paling setia memuliakan. Maka mari kita pulang ke Palungan, dan di sana kita bersatu kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Semua damai sejahtera ada di hati kita dan 3.000 penonton yang ada di sini. Tuhan memberkati kita selalu. Shalom. Silakan Em. Terima kasih buat Kak Yuli, buat puisi yang begitu indah dan sekaligus doa harapan untuk kita semua yang ada di sini. Silakan Ustadz Joseph, damai Kristus menyertai kita semua. Merry Christmas buat kita semua. Silakan Ustadz Joseph. Ya, ini mungkin terakhir dalam rangkaian acara ibadah Natal di roomnya Mr. M ya. Kita bersyukur kita semua dikumpulkan menjadi satu, menjadi perwakilan bagi masing-masing gereja. Kita bersyukur ada pesan dan kesan dari teman-teman semua, termasuk dari Pak Tobias, kemudian dari Kak Agatha, Kak Yoli, teman-teman semuanya yang ada di sini juga berusaha untuk menyampaikan pesan yang berbeda tetapi satu tujuan, yaitu untuk merayakan sukacita kelahiran dari Juru Selamat kita Yesus Kristus. Sedikit dari saya, beberapa dari teman-teman kita juga di sini ada yang mungkin merayakan Natalnya belum. Ketika mereka lahir, mereka tidak merayakan Natal.
Mereka bukan merayakan firman Allah menjadi manusia, tetapi firman Allah jadi buku. Begitu juga dengan saya waktu dulu. Dan puji Tuhan, hari ini kita semua sukacita karena kita diselamatkan oleh karena penyaliban Tuhan Yesus yang telah lahir bagi kita 2000 tahun lalu. Tadi bacaan-bacaan mengingatkan kita, merefleksikan kita bahwa Tuhan sejatinya merendahkan dirinya sesuai dengan Filipi 2 ayat 6 sampai dengan 11, juga dengan yang disampaikan oleh Kak Agatha dan juga teman-teman lainnya, bahwa dengan kerendahan itulah Yesus Kristus mau menyamakan dirinya sama seperti kita manusia. Dia lahir di Palungan, di kota Bethlehem yang adalah kota roti, dan dia menjadi santapan bagi kita semua yang mengatakan akulah roti hidup. Dan pesan dari Natal yang telah kita dengarkan semua dari teman-teman yang ada di sini juga menyimpulkan bahwa kelahiran Yesus Kristus bukan hanya sukacita bagi orang Kristen, bukan hanya bagi yang percaya, tetapi juga bagi mereka yang bahkan menyangkal dan menolak. Karena hari ini tanggal 25 Desember nanti bertepatan dengan kelahiran Juru Selamat kita 2000 tahun lalu, ada saudara-saudari kita yang juga tidak merayakan Natal, tapi mereka memakai momen Natal untuk merayakan hari kesukacita versi mereka sendiri. Kita tetap bersyukur Tuhan ternyata memakai orang-orang seperti mereka itu untuk menunjukkan betapa besar kasih karunia Allah. Sama seperti yang disampaikan oleh Kak Agatha bahwa dalam 1 Yohanes 4 dikatakan Allah adalah kasih. Maka kita pun mengasihi mereka sekalipun mereka tidak mengakui kelahiran Juru Selamat. Kita akui bahwa kedatangan Yesus Kristus 2000 tahun lalu membawa sukacita, dan harinya juga diperingati secara sukacita, baik orang percaya maupun orang tidak percaya. Kita bersyukur Tuhan sangat baik, dan kita percaya bahwa berkat Tuhan itu tidak pernah sama sekali hanya untuk beberapa orang. Kita percaya ketika Tuhan Yesus berkata, Bapamu yang di sorga menerbitkan matahari bagi orang benar maupun orang tidak benar. Kita percaya salah satunya adalah sukacita Natal. Orang yang tidak merayakan sekalipun, Bang M dan teman-teman semua, mereka semua kebagian libur. Orang yang tidak merayakan Natal sekalipun, mereka semua kebagian diskon. Mereka semua kebagian obral Natal. Iya, Karena diskon apa? 50%. Nah, itu dia. Karena yang punya itu anak-anak Tuhan. Betul. Ya. Ini menjadi momen. Ada makna di balik itu semua. Ada makna di balik itu semua. Ada makna di balik itu semua. Potongan harga, obral besar-besaran. Kita tahu kedatangan Tuhan Maranatha itu tidak ada yang tahu. Maka sejatinya sebagai manusia kita tidak perlu takut akan kerugian. Karena sukacita berkat Tuhan itu sudah terlalu besar. Tidak peduli dengan emas dan perak. Dalam 1 Petrus kita dikatakan bahwa kita bukan lagi ditebus dengan emas dan perak, melainkan dengan darah anak domba yang mahal. Maka momen sukacita Natal ini menjadi pengingat bagi kita bahwa Yesus Kristus Tuhan kita datang bisa saja kapan saja waktunya. Karena Tuhan Yesus pernah bilang, kedatangan Tuhan sama seperti pencuri di waktu malam yang tidak terduga. Maka kita juga bersyukur dengan adanya diskon, dengan adanya potongan harga, itu menjadi momen bukti bahwa kelahiran Juru Selamat kita itu mengingatkan kita akan kerendahan hati, bahwa kita semua tidak memiliki apa-apa di muka bumi ini. Hanya Tuhan Yesus yang adalah empunya segala kekuasaan, kemuliaan, dan kuasa. Dari saya itu saja. Sekali lagi buat Bang M, kita semua berterima kasih. 3.000 orang dikumpulkan dari berbagai macam gereja. Kita semua bersukacita dalam sukacita penantian Natal dan hari Natal. Yang satu pasti kita harus ingat, kita semua bersatu. Tadi betul bahwa kita semua satu tubuh, maka ingatlah seperti doa Tuhan Yesus supaya kita semua menjadi satu dalam Yohanes 17. Terima kasih buat Mr. M, buat Pak Tobias, buat teman-teman semua yang sudah menyaksikan dan yang sudah mendukung. Bagi kita semua yang hadir di sini juga kita percaya dengan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bang M. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua. Doa penutup. Pak, Iya. Pak Ustadz Joseph, ya. Oh ya. Ustadz, Oke. silakan. Oke, mari kita berdoa. Sebelum berdoa, saya mau menyampaikan satu saja kalimat seruan ya yang biasa mungkin kita dengarkan dari versi Islam, tapi ini versi Kristen yang ori ya. Bismillah wal ibn warahul kudus alillahi wahid. Alhamdulillahi salisil kudus al-ab al-khaliq wal ibni al-mukhallis wa ruhil kudus al-muhi alladhi minhu wa ilaihi kullu syai. Nusabbihuka wa numajjiduka ya Allah li'annaka ilahur rahma wal haq alladhi yad'una minadh dhulumati ila nuruhi al-adib. Ya, jadi itu penggalan doa bersyukur. Kita bersyukur pada Allah Tritunggal Maha Kudus yang saya revisi dari doa abad ke-7 itu ya, itu doa originalnya. Ya, sekarang mari kita bersatu dalam doa. Kita tutup dan kita sudah awali dengan doa. Mari kita tutup dalam doa. Teman-teman izin saya bantu teman-teman untuk semua dalam doa penutup. Mari kita bersatu dalam doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Allah Bapa sumber kebaikan, kami mau bersyukur atas penyertaan-Mu kepada setiap dari kami. Ya Bapa, Engkau persatukan kami secara online virtual melalui aplikasi TikTok. Kami percaya bahwa penyertaan-Mu begitu luar biasa kepada setiap dari kami. Engkau himpun kami dalam kasih karunia-Mu yang tak terhingga. Ya Bapa, tak henti-hentinya kami menaikkan pujian dan syukur kehadirat-Mu. Kami anak-anak-Mu datang dengan rendah hati. Kami merendahkan segala bentuk apa yang Engkau berikan dan Engkau titip bagi kami. Kami bersuka cita dalam penantian kelahiran Juru Selamat Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami memanfaatkannya dengan baik ya Bapa. Kami mewartakan dengan terus-menerus hingga kedatangan Putra-Mu yang kedua kalinya. Kami manfaatkan dan kami olah dengan baik supaya oleh karena apa yang Engkau berikan, kami juga berikan demi kemuliaan-Mu. Kami percaya bahwa apapun yang kami lakukan, kami serahkan segala apa yang kami punya dengan sekuat tenaga, supaya di dalam nama Yesus Kristus bertekuk lutut apa yang ada di langit dan di bumi, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Kami percaya bahwa apa yang kami lakukan, segala sesuatu yang kami lakukan tak pernah luput dari kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Maka ya Bapa, dalam momen yang penuh sukacita ini, Engkau ajar kami, Engkau didik kami melalui urapan Roh-Mu yang kudus, agar kiranya anak-anak-Mu ini mau mengakui kesalahan, mau merendahkan dirinya, dan mau saling merangkul dan saling mengingatkan jikalau di antara kami ada yang melakukan kesalahan. Kami sadar bahwa kami semua adalah manusia yang terpuruk dan terjatuh dalam dosa. Hanya oleh karena Putra-Mu yang terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus, kami semua dibenarkan. Kami percaya bahwa melalui bilur-bilurnya kami disembuhkan. Ya Bapa, kami juga mau berdoa bagi saudara-saudari kami yang sampai detik ini tertimpa musibah, kemalangan, apapun itu yang mereka rasakan. Ya Bapa, kiranya Engkau menggerakkan setiap dari kami untuk mau memberi. Ajarilah kami memberi, bukan karena kami mempunyai kelebihan, tapi ajarilah kami memberi saat kami tidak mempunyai apa-apa. Karena kami percaya ketika Putra-Mu sendiri Tuhan kami Yesus Kristus mengajarkan bahwa berilah ketika ada orang yang membutuhkan, karena sesungguhnya apa yang kami beri itu yang kami perbuat oleh karena Tuhan kami Yesus Kristus. Ya Bapa, kami juga mau mendoakan saudara-saudari kami yang sampai dengan detik ini menyangkal dan tidak menerima keselamatan yang sejati di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang tunggal. Kami serahkan segala bentuk apa yang mereka lakukan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Sebab Putra-Mu sendiri berani mengampuni mereka yang menganiaya dan mengolok mereka di kayu salib dengan mengatakan, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya Bapa, kami serahkan segala doa, intensi, permohonan yang pada malam ini kami panjatkan dan kami naikkan ke dalam hadirat-Mu dengan perantaraan Putra-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus yang bersatu dalam Dikau, dalam persekutuan Roh Kudus Allah yang berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih semuanya. Merry Christmas teman-teman. Merry Christmas. Kakak Hana nyanyi lagu Kak, Jingle Bells atau lagu-lagu Natal sebagai penutup. Haleluya. Saya punya pantun buat kita semua. Pergi ke gereja di pagi hari, membawa lilin bersama teman. Yesus lahir penuh kasih sejati, menyinari hati dengan damai dan aman. Tuhan memberkati kita semua. Merry Christmas and a Happy New Year. Bunda Hana silakan nyanyi. Tuhan Yesus baik. Amin. Lagu yang girang-girang. Semua tepuk tangan boleh teman-teman. Semuanya mari sama-sama kita bersuka cita oleh karena keselamatannya gini semua yang yang diturunkan dan yang boleh diberikan gini bagi semua kita. bersuka cita. Haleluya. Tangan begini semua. Dunia gembiralah dan sambut rajamu, di hatimu terimalah. Semua buka mikrofonnya, boleh ikut bernyanyi. Semua buka mikrofonnya, boleh ikut bernyanyi. Dunia alukanlah rajamu penebus, dan bumi gunung lembah bersorak
Semuanya tangan di atas teman-teman. Tuhan Yesus baik. Terima kasih buat semua yang hadir. Amin. Ada 3.500 orang di sini. Terima Tuhan kasih. memberkati kalian. Sukacita Natal menyertai kita semua. Haleluya. Shalom. Terima Merry kasih, Tuhan. Christmas. Janganlah dosa menetap di ladang dunia, sejahtera penuh berkat, berlimpah selamanya, berlimpah selamanya, berlimpah selamanya. Dia Raja semesta alam, haleluya, besar dan mulia. Masyurkanlah hai dunia, besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar anugerahnya, haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus. Merry Christmas. Merry Christmas semuanya teman-teman. Terima Besar kasih. diskonnya, besar diskonnya. Terima kasih teman-teman semua, Bang Oki, Bunda Hana, Pastor Jeki, Sis Agatha, Brother Syair Berdarah, Bapak, Opa yang kami tuakan, Opa Tobias, Tuhan berkati Opa dengan limpah, Kak Yuli, Ustadz Joseph. Terima kasih semuanya sudah hadir mengisi keindahan Natal di room ini. Biarlah pasukan kudis semuanya tetap bersatu dan menolong kalian di tengah-tengah pelayanan kalian yang ada. Triple. Agak lain kau, Agatha. Ya, Tuhan berkati. Punya 5 keluarin, yang punya 5 keluarin. Izin saya turunkan si Agatha duluan, guys. Oke. Ya. Thank you teman-teman semua. Tuhan berkati semua, Bang Oki. Terima kasih Opa. Tuhan berkati. Terima kasih Pastor Jeki. Pastor Jeki, Bang thank Yosef, you. thank you, bye-bye. Ya, Ustaz Joseph, thank you. Kak Yuli, thank you. Baginda Syair Berdarah, thank you semuanya. Baginda Syair Berdarah, Kakak Yuli, thank you Kakak Yuli. Tuhan berkati semuanya. Teman-teman, terima kasih buat kalian semua yang ada 3.200 orang. Terima kasih sekali buat kalian yang sudah meramaikan acara Natal ini. Biarlah kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Teman-teman, terima kasih. Saya izin pamit. Selamat Natal buat kalian semua. Biarlah damai, sukacita Natal melimpah dan menyertai kita semua. Merry Christmas semuanya, teman-teman. Tuhan berkati kita. Saya Mr. M, Ketua Pasukan Kudis. Saya izin pamit. Selamat malam. Tuhan memberkati kita semua. Shalom semuanya. Merry Christmas. Menyampaikan pujian, Pak Joseph langsung pimpin di dalam doa pemberitaan firman. Silakan Kakak Liri. Oke, kita nyanyi Malam Kudus dulu ya. Boleh. Malam Kak. Kudus. Boleh Malam Kudus dulu baru Oh Holy Night boleh. Yang mana aja Kakak siapkan. Ya. Oke. Semoga lagu ini memberkati kita semuanya. Kita nyanyi Malam Kudus. Sunyi sayang dunia
Haleluya. Kita nyanyi Oh Holy Night. Oke. Isi ulang melalui Kita nyanyi lagu yang sama-sama. Yang tahu lagunya. Selamat Hari Natal buat kita semuanya. Holy night, the stars are brightly shining. It is the night. All of this is yours, but oh, it all is seen and never till he appeared and the soul of this world. A train of hope, the weary world rejoicing around the breath. And you will glorious Lord. On your feet, oh, hear your voices, oh, now, divine, oh, when Christ was born, the
Amin. Thank you so much. Tuhan berkat semuanya. Selamat hari Natal sekali lagi buat kita semuanya, teman-teman Lirik dan teman-teman Mr. E, Bang M, saya semuanya. Haleluya. Terima kasih Kakak Lirik, pujian yang indah. Silakan, Esther. Ustadz Joseph, silakan. Baik, teman-teman, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan bacaan Injil pada hari ini. Mari kita bersatu dalam doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah berbicara kepada kami melalui para nabi dan terutama melalui Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ya Bapa, kiranya Engkau membukakan budi dan hati kami agar sabda yang telah kami dengar hari ini menjadi penuntun dan terang bagi langkah kami, agar apa yang kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan Injil hari ini, Injil suci Yesus Kristus menurut Rasul Yohanes. Pada mulanya sudah ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan melalui Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk bersaksi tentang terang itu, supaya melalui Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus bersaksi tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan melalui Dia, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada miliknya, tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerimanya. Namun semua orang yang menerimanya diberinya hak supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Mereka yang dilahirkan bukan dari darah atau dari hasrat manusia, bukan pula oleh hasrat seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Demikianlah Injil Tuhan. Ya, Pak Joseph, kurang naik Pak Joseph, nggak nampak Pak Oh, iya. Joseph. Iya, Pak Joseph agak turun dikit, maaf Pak Joseph ya. Oh iya, nggak apa-apa, Naik, nggak ya. apa-apa. Supaya nampak wajah Pak Joseph, agak turun dikit, naik dikit Pak Joseph, bisa naik dikit nggak? Teman-teman di bawah nggak kurang naik Pak Joseph wajahnya gitu. Teman-teman di bawah, ya. Oke, gitu. Ini ya. Ya, Pak Joseph. Makasih Pak Joseph. Maaf Pak Joseph. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya. Ya, teman-teman, hari ini kita berkumpul untuk merayakan ibadah Natal melalui live-nya Bang M. Yang pertama-tama kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus bahwa ya saya juga ingin mengucapkan terima kasih ya mewakili teman-teman yang di sini atas undangannya dari Bang M. Ini merupakan sukacita bagi kita semua untuk boleh bersama-sama merenungkan karya Allah yang begitu besar, yaitu sesuai dengan tema Allah yang datang mencari manusia. Dalam Injil Yohanes tadi, Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 14, kita mendengar bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Inilah inti kita bersama bahwa Allah tidak tinggal jauh, kemudian juga Allah tidak menunggu manusia kepadanya, menunggu manusia naik kepadanya, tetapi Allah sendiri yang turun, masuk ke dalam sejarah, kemudian masuk ke dalam kerapuhan manusia. Sebagai seorang Kristen Katolik, bagi kami masih merupakan minggu Advent keempat, masa penantian yang penuh harapan. Namun ya, justru disitulah keindahannya. Penantian ini bukan penantian kosong, melainkan penantian akan Allah yang sudah berjanji untuk datang.
Allah yang setia mencari manusia bahkan sebelum manusia mencari Dia. Maka teman-teman semua, Bang M, Pastor Jeki, Bunda Hana, Bang Oki, Kak Agatha, Kak Yuli, Bang Syair Berdarah, dan juga Kak Lirik, baik dalam penantian masa Advent maupun sukacita Natal, kita dipersatukan oleh satu pengakuan iman yang sama bahwa terang itu telah datang ke dalam dunia dan kegelapan tidak dapat menguasainya. Kiranya perayaan ini meneguhkan kita semua untuk semakin membuka hati agar Sang Firman sungguh-sungguh berdiam dalam hidup kita dan mempersatukan kita sebagai satu keluarga Allah. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih buat firman Tuhan.